Halo semuanya, jumpa lagi di Pilam Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang semaian sawi ya teman-teman. Ini lagi disemai kayak gini sawi. Sawi adalah jenis sayuran ya, yang berwarna hijau, manis. Jadi ini sawi manis ya teman-teman. Nah, atau caisim gitu ya. Nah, ini baru disemai. Tapi saya nggak lupa nanya sama pemiliknya, ini kebun orang ya teman-teman. Sama pemiliknya, ini semaian ini usia berapa hari saya kurang tahu ya. Tapi biasanya kalau kangkung sama sawi itu biasanya usianya sama ya teman-teman, 25 hari itu bisa dipanen gitu ya. Kalau kangkung ya teman-teman, 25 hari atau 30 hari itu udah tua ya, yang kangkung cabut ya. Tapi mungkin kalau sawi juga kayak gitu juga ya. Mungkin ini diantara usia 3 atau pokoknya 3 minggu lebih gitu teman-teman ya. Kira-kira saya nggak nanya pastinya ya. Dan ini lumayan subur sekali teman-teman, karena ini di darat. Sekarang kalau di sawah itu kan musimnya udah mau ditanamin padi, sekarang udah hijau-hijau ya, padinya udah ditanamin. Terus kemudian nggak nanam sawi lagi. Kalau di Taiwan itu sawi itu cuma habis beberapa kilo itu disebar di daerah sawah yang udah dibajak, kemudian tanahnya digemburkan, udah lembut halus gitu baru disebarankan gitu aja ya. Jadi tanpa begitu disebar itu, tanpa ditanam lagi, dicabut gitu teman-teman ya, tanpa kayak begitu teman-teman. Memang hasilnya itu ya nggak sama, ada yang subur, ada yang kecil-kecil, ada yang gede, pokoknya kayak gitu ya. Karena dia itu tergantung itu tanahnya yang subur, tapi rata-rata itu subur ya teman-teman di Taiwan ya. Ini luar biasa sekali nih tuh. Ini karena di sawah sekarang udah nggak ada, sekarang yang ini nanam di darat kayak gini. Sawi sekarang udah mahal lagi teman-teman di Taiwan ya. Kalau lagi pas nggak nanam padi, kayak misalnya tumpang sarinya gitu, ini sawi itu jarang orang yang ngambil itu dijual ya teman-teman. Jadi hanya buat kompos gitu ya. Sayang sekali ya teman-teman. Jadi hanya buat nanti kalau dibacak itu daunnya itu, sawinya itu buat kompos gitu. Makanya itu daerah persawahan itu sangat maksimal sekali, subur sekali. Ditanamin padi pasti subur ya teman-teman, karena kayak gitu. Di samping dari hasil jerami yang setelah dipanen terus membusuk jadi pupuk, terus ini juga masih ditambah terus, jadi dia nggak kekurangan unsur hara terus. Komposnya itu tambah menumpuk gitu teman-teman. Ini luar biasa sekali ya. Ini kira-kira ada setengah meter enggak ya ke sampingnya, terus kesananya kira-kira 7 meter teman-teman semaiannya ya. Ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kepanjang semaiannya sampai panjang kayak gini. Berarti ini kalau ditanam, kalau misalnya yang nggak disemat, taruh di pot gitu ya, dia bisa lebih besar lagi teman-teman. Bahkan satu atau dua sawi itu udah satu ikat kalau bisa dijual gitu ya. Nah kayak gitu ini di Taiwan ya teman-teman. Nah itu atasnya ada paranet kayak gini ya, nih dikasih paranet teman-teman kayak gitu. Ini sebaran sawinya ini nggak dipakai pestisida teman-teman, jadi dibiarkan gitu aja. Ini daunnya juga udah nggak maksimal gitu, masih udah dimakan ulat ya, kayak itu udah repek-repek kelihatannya tuh. Hijaunya juga nggak hijau sekali teman-teman tuh, semua udah repek-repek kayak gitu ya, dimakan ulat ya teman-teman. Karena sawi itu kan manis, enak rasanya. Nah bagian sini gerombol lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi kalau orang Taiwan itu nggak telaten ya, kalau misalnya di daerah sawah itu langsung disemai dulu, langsung ditanam gitu ya. Kalau di Indonesia kayak begitu. Dulu saya pernah nanam ya teman-teman di Indonesia, disemai dulu baru ditanam gitu. Kebanyakan stres kalau kena sinar matahari gitu. Kalau kayak gini enggak ya. Tapi yang ini saya kurang tahu, ini lupa sama pemiliknya nanya mau ditanam lagi apa emang kayak gini dibiarkan tinggi langsung dicabut ya teman-teman. Nah di sini ada persiapan airnya, di sini dekat banget ini pakai paralonnya. Tuh rumahnya di sana teman-teman. Nanti ini paralonnya ke sini. Tuh ini ada nih paralonnya kecil, buat nyiram ke sini tuh gampang sekali ya. Jadi ini daerah ini termasuk darat gitu, sawah tapi sawah agak tinggian, itu tanamin sayuran teman.
ini dulu di sini. Nah nanti ini potnya kalau orang Taiwan pakai kayak gini potnya teman-teman tuh. Nah pakai pok-pok kayak gini biru ya. Ini juga mengandung kompos, ini masih banyak, nanti tinggal ditambahin tanahnya ya teman-teman. Ini dulu bekas nanam itu bawang putih ya sini ya. Jadi ternyata itu apa lik ya, tanaman lik itu sonmio itu ternyata kalau udah tua itu ternyata bawang putih teman-teman. Itu ternyata bonggolnya itu bawang putih ya. Usut demi usut karena kita nanya akhirnya tahu ya teman-teman. Nah kali ini saya mau review ini semaian sawi ya. Tuh semua repek-repek kayak gini. Tuh kira-kira kayak gitu teman-teman tuh. Nah ini keranjang, ini keranjang kalau di Indonesia buat pok-pok apa, biasanya ada yang buat tempat telur apa ya, di pasar buat jualan gitu ya teman-teman. Dan di sini ditata rapi di bawah naungan paranet. Ini dulu di sini bekas nanam itu sonmio ya atau lik itu ya. Terus nanam kol ya teman-teman. Tanaman kol itu satu ini hanya ditanamin 2 ya. Jadi satu pok ini 2. Jadi itu hasilnya luar biasa sekali. Karena waktu itu saya mau review teman-teman, hujan ya, jadi nggak jadi. Nah ini dulu tanamin kol gitu nih poknya. Jadi satu pok ini 2 kol. Itu 2 kol itu udah numpuk jadi satu. Jadi antara yang satu ini ke kotak yang satu ke satunya lagi itu udah menyatu jadi satu ya, karena terlalu suburnya tuh. Semua kayak gitu. Jadi kayak gitu kan lubangnya, kalau ini kan masih terlalu gede tuh teman-teman. Masih dipakai kayak gini ya nih. Pakai karung kayak model karung apa itu yang buat manen cabai gitu, cabai rawit kayak gitu karungnya nih teman-teman. Tadi ditaruh kayak gitu ya tuh, biar tanahnya nggak langsung kebuang gitu ya. Kalau kena hujan nggak hilang tuh kayak gitu teman-teman orang Taiwan. Ini modalnya cukup besar juga, di bawahnya ini batu buat menopang ini. Nih tuh, jadi buat menopang keranjang ini teman-teman. Jadi pot pakai keranjang ya. Nggak tahu ini bisa bertahan lama apa enggak, namanya pot dari atom ya teman-teman. Mungkin kalau udah lama mungkin ya bisa rusak juga tuh kayak gitu ya. Yang sebelah sana itu tanamin ubi tuh, ubi jalur, hasilnya juga bagus sekali teman-teman. Pupuknya itu nggak hilang kemana-mana ya, jadi itu nutrisinya itu kemakan tanaman tersebut ya, nggak hilang ke bawah air gitu ya. Nih ini masih subur sekali teman-teman. Ini rata-rata kalau orang Taiwan itu yang ini hitam kayak gini, warnanya kecoklatan kayak gini, ini itu pupuknya adalah dari kohek kelinci teman-teman. Nah dari kohek kelinci, yang ternak kelinci banyak gitu, terus koheknya kayak gini terus dibentuk di pabrik gitu ya. Dia bentuknya kayak gini, kayak baterai zaman dulu. Kalau orang tua itu baterainya tuh kayak gini bentuknya, kayak baterai korek orang merekok gitu. Kalau orang tua zaman dulu yang putih itu teman-teman, kayak gitu bentuknya tuh. Kayak gula merah aja kecil-kecil tuh. Nah ini adalah kohek kelinci teman-teman pupuknya. Jadi semua itu pakai kohek kelinci. Dan ini sawinya juga kayak gitu, pupuknya juga pakai kayak gitu ya, semaian sawinya ya. Tuh teman-teman, tuh di bawah naungan paranet kayak gini. Karena di sini dulu ditanamin kembang kol juga ya, daerah sini ya. Tuh luar biasa ya teman-teman. Nih semua masih setinggi ini nih, baru berapa tingginya tuh, belum begitu tinggi sekali. Ini juga jaraknya ya terlalu berdekatan sekali teman-teman. Ini kalau dikasih kohek kelinci kayak gini tanpa ditanam lagi di pot juga, dia nanti bisa besar teman-teman, karena tanahnya luar biasa sekali tuh, subur banget, hitam gitu ya. Tuh kayak kira-kira kayak begitu teman-teman, tanaman semaian sawi. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye bye.